Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, sudah hadir semua? Masih 3 ya. Masih 3. Sama kayak tadi ya. Ya, kita mulai pembahasannya. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sekarang kita masuk di dalam pembahasan di dalam mata pelajaran qawaidul fiqhiyah ya. Jadi kaidah-kaidah yang ada di dalam fikih. Kaidah-kaidah yang bisa membuat kita dapat menghukumi masalah-masalah kontemporer. Maka di sini dibuat kaidah. Ya, bertiga. Best. Ya. Yang lainnya silahkan dihidupkan videonya. Ya, kita mulai pembelajaran kita. Kemarin kita telah membahas kaidah ke-20-an ya. Kaidah ke-20. Kaidah ke-23, kaidah ke-20 ke-24 sekarang ya. Kalau kemarin kita telah membahas sekarang ke-23. Kalau kemarin kita telah membahas kaidah ke-22 ya. Kullu hukmin, kita ulang sedikit, kullu hukmin fali illatin taba wa in wujidat yujad wa illa yamtani. Ya, ini al-hukmu yadurru ma illatihi wujudan wa adaban. Setiap hukum ini dia tergantung ilahnya. Kalau ilahnya ada maka dia ada, kalau ilahnya enggak ada maka dia tidak ada. Itu dia ilah. Ya, seperti khamar ya, maka ilahnya itu muskir. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu ya. Nah, bagaimana menentukan ilah kita telah bahas. Yaitu kalau misalnya khamar ya, Nabi Muhammad SAW bersabda kullu muskir khamrun wa kullu muskil haram. Nah, di sini disebutkan bahwasanya setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan itu haram. Nah, di sini kita lihat ilahnya adalah memabukkan. Maka setiap apa saja minuman yang itu dari tape atau dari minuman yang dicampur alkohol yang mana dia memabukkan, maka itu haram. Ketika memabukkan, sifat memabukkannya itu hilang, maka hukumnya hilang juga, berarti dia tidak haram. Tapi ketika dia memabukkan, maka dia hukumnya haram ya, maka dia hukumnya haram. Adapun khamar ya, misalnya dia yang jelas-jelas khamar di dalam negara kita, contohnya kayak anggur merah ya dan sejenisnya, maka itu sedikit saja diminum itu sudah menjadi khamar atau sudah haram ya, karena khamar ini apa yang dilarang maka sedikit yang dilarang, apa yang dilarang banyaknya maka sedikitnya juga dilarang. Itu dia khamar. Nah, maka ilah di sini kita disebut maksudnya adalah muskir ya. Jadi kita harus menurunkan muskir. Jadi suatu masalah itu dia dapat dihukumi ketika ada ilahnya ya. Ketika ilahnya itu hilang maka hukumnya ini juga hilang. Ketika ilahnya ada maka hukumnya juga ada. Paham ya? Ya. Afwan.
Afwan, kita ulang. Jadi illah ini dia yang menentukan suatu hukum. Ketika ilah ini ada, maka hukumnya juga ada, ya. Ketika hukum ilah ini haram, maka hukumnya menjadi haram di suatu masalah. Ketika hukum ilahnya ini hilang, ya, maka hukum haramnya juga hilang, ya. Contohnya jenis barang-barang yang ribawi, ya. Ilahnya itu adalah makanan-makanan yang dapat disimpan, ya. Makanan-makanan yang dapat disimpan seperti kurma, seperti gandum, beras. Nah, maka ketika jual beras yang jelek dengan jual beras yang bagus, maka itu dia ketika dia di situ ada penundaan pemberian, nah maka di situ tidak boleh, karena di situ dia termasuk bahan makanan yang bisa disimpan, ya. Itu juga contohnya uang. Kenapa Nabi mengharamkan emas? Kenapa Nabi mengharamkan tukar emas dengan emas atau tukar perak dengan perak? Kenapa? Karena ilahnya di situ adalah mata uang. Mata uang pada zaman Nabi adalah dinar war dirham. Maka boleh enggak rupiah kita tukar rupiah dengan rupiah, ya? Tukar mata uang kita beli emas dengan uang boleh, akan tapi harus nakdan, harus di tempat itu juga, harus dalam kejadian itu juga. Jadi tidak boleh ditunda atau berjual online, itu tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan tidak boleh jual emas dengan beli emas dengan emas apabila dia tidak langsung pada saat itu, yaitu contohnya misalnya ditunda beberapa hari, kita udah bayar tapi emasnya datang beberapa hari, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena di situ ada ilahnya. Ilahnya apa? Ilahnya adalah mata uang di setiap negara, dan di negara kita mata uangnya rupiah. Itu juga contohnya. Kenapa tidak boleh makan dan minum pada saat puasa? Karena ada larangan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu makan dan minum. Nah, sekarang kalau misalnya infus boleh nggak? Infus kan dia nggak kita masukkan dalam mulut, nggak kita makan, nggak kita minum juga, akan tapi dia lewat pembuluh darah. Nah, kita lihat di situ ilahnya. Ilah dari makan minum apa? Yaitu dapat memberikan kekuatan bagi tubuh dan dapat memberikan kekenyangan. Nah, di situ infus berfungsi seperti itu juga untuk orang sakit, maka dia hukumnya sama seperti makan dan minum. Maka ketika ada orang puasa dia diinfus, maka puasanya batal karena ilahnya sama, ya. Saya pahami, ya. Kita lanjut sekarang ke kaidah berikutnya. Wa algi kulla sabiqin li sababihi la syartihi fadilin la syartihi fadil furuq wantabi, ya. Lihat di sini kaidah ke 23, wahia anna asya idza qadama ala sababihi, yaitu sesuatu apabila diduluankan dari sebabnya. Jadi sesuatu ini belum ada sebabnya tapi dia udah ada, gitu maksudnya. Fa innahu lagin, sesungguhnya itu adalah hal yang sia-sia, li'annahu lam yusbit hatta yuqaddam, karena suatu ini tidak bisa dia jatuh atau dia tidak ada kecuali dia diduluankan dari sebabnya, ya. Jadi begini, suatu hal yang seharusnya dia ada karena ada sebabnya. Jadi contohnya nanti disebutkan sini, dia hal yang ada dengan sebab, karena ada sebabnya. Tapi pada kasus ini dia sudah ada tanpa ada sebabnya, maka ini termasuk sia-sia. Wa amma idza qudima ala syartihi fa innahu mu'tabar, ya. Akan tapi sesuatu yang ada sebelum ada syaratnya, maka dia
jatuh dan tidak sia-sia ya. Jadi di sini ada sebab dan ada syarat ya. Suatu masalah itu ada duluan dari sebabnya, karena biasanya ini masalah ini ada karena ada sebabnya. Akan tapi pada kasus ini dia ini ada sebelum ada sebabnya, maka sesuatu ini lagin ya, sesuatu ini dia sia-sia. Akan tapi ketika sesuatu ini ada akan tapi syaratnya belum ada, maka dia jatuh ya, maksudnya bisa dihukumi. Contohnya ya lebih jelas, mungkin ini belum jelas ya, kita berikan contohnya. Fabirrajuli yukaffir an yaminihi qabla ayyahlif, fahadha takfir la yajzi'uhu li'annahu qabla wujudi sabab. Lihat sekarang, seorang laki-laki dia yukafir. Tahu nggak apa arti yukafir? Kalau orang yang menyelisihi janji maka dia bayar kafarat kan, bayar kafarat. Nah, memberi makan orang miskin atau puasa 3 hari. Nah, itu namanya kafarat. Nah, di sini seorang dia langsung membayar kafarat ya terhadap sumpah, akan tapi dia belum bersumpah, akan tapi dia langsung bayar kafarat. Nah, kafarat ini adalah suatu hukum yang ada karena sebab. Sebabnya apa? Karena seorang bersumpah, maka dia membayar kafarat kalau dia menyelisihi sumpahnya. Nah, akan tapi di sini dia belum sumpah, akan tapi langsung bayar kafarat. Nah, maka di sini pembayaran kafaratnya ini adalah sia-sia. Nah, ini yang dimaksud mu'alif di sini ya. Maka kafarat ini tidak ada harganya, maksudnya tidak sama saja dengan perbuatan sia-sia. Li'annahu qabla wujudi sabab, karena dia belum ada sebabnya, belum dia bersumpah dia sudah membayar kafarat. Nah, itu dia kasus pertama. Nah, kasus kedua, walau halafa ala yamin summa kafara anha qabla ayahnas fa inna kafarah tujza ya. Lihat di sini. Nah, akan tapi dia sudah bersumpah ya terhadap sumpahnya. Kemudian dia berkafarat ya, membayar kafarat ya. Akan tapi dia belum membatalkan sumpahnya. Jadi kan harusnya kafarat ini dia wajib dilakukan ketika seseorang telah menyelisihi sumpahnya. Akan tapi dia belum menyelisihi sumpahnya, dia sudah membayar kafarat, tapi dia belum menyelisihi sumpahnya. Paham ya? Nah, di sini dia maka bayar kafaratnya ini jatuh ya, maksudnya diakui oleh syariat. Kenapa? Karena inilah dia yang dimaksud mu'alif tadi ya. Ketika suatu hukum jatuh sebelum sebabnya maka dia sia-sia. Akan tapi ketika suatu hukum jatuh sebelum syaratnya maka dia jatuh, maksudnya dia dihukumi. Nah, yahnas ini maksudnya menyelisihi janji, ini dia termasuk syarat dari membayar kafarat. Nah, jadi apabila membayar kafarat ini diduluanin daripada dia yahnas, daripada dia menyelisih sumpahnya, maka bayar kafaratnya ini jatuh, maksudnya dapat dihukumi. Itu ya. Agak susah dipahami ini ya. Li'annaha ba'da wujudi sabab, karena dia setelah adanya sebab, yaitu sebabnya udah ada, yaitu sebabnya dia udah bersumpah. Beda lagi kalau misalnya dia belum bersumpah kan tapi dia bayar kafarat. Nah, maka ini bayar kafaratnya sia-sia. Itu dia maksudnya. Wa qabla wujudi syart, dan sebelum adanya syarat, yaitu syaratnya ini maksudnya yahnas ya. Li'anal ahkam la sabab wa syurut, karena setiap hukum ini mempunyai sebab dan mempunyai syurut ya. Apa itu sebab? Ya, apa itu syurut? Nanti itu dipelajarin di usul fikih ya. Fa sebab, maka sebab itu akan mendatangkan suatu hukum. Ketika tidak ada sebab, maka hukumnya tidak ada. Paham ya? Ya, sekarang az-zakah sababuha milkun nisab wa syartuha tamamul haul. Lihat di sini ya. Zakat ini kita wajib menzakati, itu sebabnya apa? Karena kita telah milkun nisab,
telah mempunyai kadar yang wajib untuk memberikan zakat. Nah, itu nisab. Nah, akan tapi syaratnya itu kita mengeluarkannya dengan syarat yaitu setelah tamam atau telah mencapai 1 tahun kita mempunyai harta itu. Falau zakah qabla al-milk qasab lam yujzi'uhu. Maka apa kita lihat di sini sebabnya milkun nisab, dia mempunyai nisabnya dan syaratnya telah tamam 1 tahun ya, tamamul haul maksudnya telah lengkap 1 tahun. Maka apabila seseorang membayar zakat sebelum dia mempunyai nisab, maka zakatnya tidak berguna. Paham ya? Contohnya dia mempunyai emas, tapi emasnya masih sedikit, dia belum mencapai nisab ya. Belum mencapai 20 gram atau belum mencapai 20 dinar, belum mencapai 20 dirham kalau misalnya dia perak, 200 dirham kalau misalnya dia perak, kok 20 dinar ini kalau misalnya dia emas. Nah, dia belum mencapai itu, akan tapi dia udah berzakat, maka dia zakatnya ini tidak masuk zakat emas, akan tapi dia masuk sedekah saja, karena dia belum ada sebabnya, yaitu belum mencapai nisab emasnya ya. Berbeda masalah ketika seorang berzakat akan tapi dia telah mencapai nisab akan tapi belum setahun, dia belum mempunyai emas ini selama setahun, yang mana itu adalah syarat. Nah, maka ketika dia mengeluarkan zakatnya yang sudah mencapai nisab ini sebelum dia mencapai 1 tahun, maka zakatnya ini diakui oleh syariat. Maksudnya sudah jatuh pahalanya dan dia telah membayar zakat. Paham ya? Ya, paham? Semoga Allah memberikan taufik bagi kita untuk memahami ini, karena ini agak ribet di kaidah yang ini ya. Pokoknya kita harus mengetahui bahwasanya suatu hukum itu dia mempunyai sebab dan syarat. Ketika hukum ini ada sebelum sebabnya, maka dia jadi sia-sia. Akan tapi ketika hukum ini ada tanpa adanya syarat, sebelum adanya syaratnya, maka hukum ini diakui oleh syariat. Ya, paham ya? Kemudian kita lihat kepada bait yang selanjutnya. Kita lihat di sini. Kaidah selanjutnya, kaidah ke-24, wa syai'u la yatimmu illa an tatim syurutuhu wa mani'un minhu udim ya. Dan sebuah sesuatu itu tidak akan lengkap ya, kecuali dia sudah lengkap juga syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Wahia min qawaidil ma'lumah bitatabbu ya, maka ini adalah qawaid yang sangat maklum, yang sangat masyhur ya di dalam penelitian. Lihat sekarang, maksudnya masyhur setelah penelitian. Contohnya apa? Contohnya begini. Idza sholal insan ya, apabila seorang sholat, kemudian akan tapi dia muhdis, dia mempunyai hadas, baik itu hadas besar atau hadas kecil, maka sholatnya enggak sah. Kenapa enggak sah sholatnya? Karena dia tidak mencapai syaratnya, tidak bisa mencapai syaratnya, yaitu adalah toharoh ya. Dia tidak bisa mencapai syaratnya karena dia toharoh. Karena syaratnya itu adalah toharoh, sedangkan dia muhdis ya, sedangkan dia mempunyai hadas, maka ini ada syarat yang tidak dilengkapi, maka tidak sah sholatnya. Dan begitu juga ketika seorang sholat sunnah ya, sunnah yang mutlak. Idza shalla fi waqtin nahi ya, sholat mutlak apabila dia sholat di waktu yang terlarang. Contohnya di waktu terlarang apa? Ya,
yaitu setelah terbit matahari atau sedikit sebelum terbenam, dan ketika matahari berada di atas ubun-ubun. Nah, ini salah satu bentuk waktu-waktu yang terlarang. Ketika seorang sholat mutlak, ya, di sini lihat sholat mutlak, bukan sholat muqayyad, ya. Sholat muqayyad itu yang ada sebabnya, contohnya tahiyatul masjid, itu dia sholat muqayyad. Akan tapi sholat sunnah mutlak ini dia 2 rakaat tanpa ada sebab. Nah, ini dia masuknya sholat sunnah tapi mutlak. Akan tapi sholat ini ketika dilaksanakan di waktu yang terlarang, ya, fa inna sholatahu la tasihu liwujudil mani, maka sholat ini tidak benar atau tidak sah karena ada mani, ada penghalang. Penghalangnya apa? Penghalangnya adalah yaitu waktu-waktu yang terlarang, maka tidak boleh sholat di dalam waktu ini. Paham ya? Sesuatu itu tidak bisa sah kecuali harus lengkap surutnya dan hilang mawani-nya, atau penghalang-penghalangnya. Ketika orang tidak wudu, karena syarat sah solat adalah wudu, maka dia tidak sah wudunya, tidak sah solatnya. Begitu juga ketika orang solat di waktu terlarang, solat mutlak maksudnya, maka dia tidak sah solatnya karena ada penghalangnya, yaitu waktu terlarang. Dilarang oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Wa kadzalika fil muamalat, dan begitu juga di dalam jual beli. Masalan seorang, contohnya ketika seseorang ba'a bai'an tamat syurutuhu walakinnahu ba'da nida'il jum'ati tsani wa huwa mimma tajibu alaihi al-jum'ah fa innal bai' la tasihu liwujudil mani. Wa kadzalika fin nikahi min tazawwuj imra'atin biduni waliyhi fa innan nikah lam tasili adami tawaffuri suruti walau tazawwajaha bitamami syuruti walakinnaha fil iddah, ay fi iddati rijali akhar lam yasihu nikahu liwujudil mani. Ya, lihat di sini. Paham enggak ini? Paham enggak? Hah? Paham enggak? Paham ya? Ya, kita kalau enggak paham bilang aja. Hah? Siapa yang enggak paham? Artinya yang mana? Yang kaidah ini? Ya. Yang asyai'u la yatim ini, ya. Jadi lihat ini. Jadi sesuatu, ya, suatu hukum maksudnya. Suatu hukum la yatimu, tidak lengkap. Tidak lengkap kecuali dia lengkap juga syurutnya, illa an tatimu syurutuhu. Ya, kecuali dia lengkap syurutnya. Dan penghalangnya telah hilang, wal mani'u minhu udim, ya, maksudnya dan penghalangnya hilang. Jadi sesuatu itu harus lengkap syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Ya, contohnya kita lihat di sini, misal apabila seseorang sholat, tadi sudah kita jelaskan, kita ulang. Apabila seseorang sholat, idza sholal insan, apabila seseorang sholat wa huwa muhdis, dan dia mempunyai hadas, baik itu hadas besar atau hadas kecil, fa inna sholatuhu, maka sholatnya tidak sah, la tasih li adamil wujudi syurut, karena tidak ada syaratnya, ya. Karena sholat itu mempunyai syarat, salah satunya berwudu, ya, atau toharoh. Ketika dia nggak toharoh, maka nggak sah sholatnya. Ini artinya dia tidak lengkap syaratnya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, apabila dia sholat sunnah mutlak, ya. Pasti udah belajar kita antara sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah muqayyad. Muqayyad itu yang ada sebabnya. Kalau sholat sunnah mutlak, dia sholat sunnah 2 rakaat tanpa ada sebab. Ketika seorang sholat di waktu yang terlarang, ya, maksudnya waktu terlarang ini apa? Itu adalah waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, yaitu ketika matahari benar-benar di atas kepala, ya, belum tergelincir, kemudian matahari terbit, ya, sampai dia waktunya waktu duha, kemudian
sedikit lagi sebelum matahari terbenam, sebelum maghrib ini. Nah, itu waktu-waktu yang terlarang, akan tapi untuk sholat sunnah yang mutlak, ya. Nah, maka sholat ini ketika dilakukan di waktu yang terlarang tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Penghalangnya adalah larangan dari Nabi Muhammad tentang tidak bolehnya sholat di waktu terlarang. Itu dia, ya. Contohnya lagi, wakadzalika fil muamalati masalan, di dalam jual beli, contohnya apabila seorang beli, dia beli apa? Dia beli, misalnya beli bahan makanan, ya, dan telah syurutnya udah lengkap, ya. Yang menjual ini menjual punyanya sendiri, dia ada uang, ya, dan dia ridho, itu semuanya lengkap. Akan tapi dia jual beli waktunya ketika sudah, ya, ketika sudah azan yang kedua, ya. Ya, ketika sudah ada azan saat sholat sholat Jumat. Ya, maksudnya ini sholat Jumat, ya. Nah, maka tidak sah jual belinya. Kenapa? Karena sholat Jumat ini adalah kewajiban bagi setiap laki-laki. Yang jual beli ini misalnya dia laki-laki, kemudian dia beli misalnya, kemudian dia belinya ini pada saat sudah dikumandangkan azan yang kedua, yaitu berarti khotibnya udah berceramah pada sholat Jumat, ya, sudah naik mimbar, khotibnya sudah naik mimbar, akan tapi dia masih jual beli, maka jual beli ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ada penghalangnya. Syurutnya udah lengkap, akan tapi dia ada penghalang. Penghalangnya apa? Penghalangnya itu tidak boleh, ya, tidak boleh, ya, menjual beli pada saat sudah dikumandangkan azan yang kedua dari sholat Jumat, yaitu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ya, wazarul bai', ya. Wazarul bai' itu, nah, di ayatnya itu ketika telah fa iza nudiya lis-sholati, ya, ketika dikumandangkan atau dipanggil kalian dari sholat Jumat, wazarul bai', maka tinggalkanlah, ya, di situ ada lafaz pada terakhirnya wazarul bai', ya, maka tinggalkanlah jual beli. Nah, di sini ada larangan, ya, di sini adalah larangan yang menjadi penghalang bagi seorang sahnya jual beli pada setelah sholat Jumat, setelah azan Jumat dikumandangkan. Dan begitu juga contohnya seperti nikah, ya. Nikah, jadi seorang laki-laki nikah kepada perempuan. Nah, akan tapi perempuan ini bidunil wali, tanpa walinya. Tanpa walinya. Nah, padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, la nikaha illa biwali, tidak ada nikah kecuali wali. Maka wali ini termasuk apa? Termasuk syarat dari sahnya nikah itu. Ketika perempuan ini enggak ada walinya, maka syaratnya tidak lengkap dan nikahnya tidak sah, ya. Nah, begitu juga contohnya ketika seorang nikah, dia udah ada walinya, akan tapi perempuan ini udah ada walinya, akan tapi walakinnaha fil iddah, akan tapi wanita ini masih di dalam iddah. Iddah ini maksudnya hitungan dia bersama mantan suaminya, dia masih mempunyai iddah. Jadi kalau misalnya seorang diceraikan, dia ada iddahnya tiga kali haid. Nah, dia masih di dalam itu, maka dia tidak sah untuk dinikahi lelaki lain. Nah, itu dia maksudnya, paham, ya? Nah, ya, itu dia, berarti dia ada penghalangnya. Begitu juga kayak sholat Jumat tadi, wa idza nudiya lis-sholati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Nah, itu dia harus lengkap syaratnya dan hilang mawani'nya. Ketika syaratnya enggak lengkap dan hilang mawani', maka dia tidak sah hukumnya. Paham, ya? Nah, mungkin itu saja untuk kaidah ke 24.
Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Waktunya sudah habis ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk memahami pelajaran ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berapa orang itu?